Untuk mengisi kuliah subuh kita mintakan kepada akhina Ustaz Al-Mukarram Al-Mukarram, yaitu Ustaz Sulhan Abidin. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kutiba ala alladziina min qablina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, ulama'ana wa qurama'ana wa habaibina, khususan jami'i hadrat muslimin muslimat syaimin syaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Pagi ini Allah pilih kita kembali untuk berkumpul, duduk sejenak dalam majlis tahallul. Semoga duduk kita sesaat menjadikan amal yang sangat berarti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua yang selalu teguh gigih dalam memperjuangkan, mengisi dan memelihara sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, akhir hayat kita masing-masing, sehingga telah kita pantas untuk berharap mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja. Kalau pada penyampaian kami yang lalu berkenaan dengan Nabi Musa, kali ini kami sampaikan berkenaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pernah berkata atau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya bacakan ada bawah kitab karena tadi saya lupa di sini. Biasanya keliling bawa kitab, sekalinya juga terbawa di kitab, sehingga ya sekalian saya baca. Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi, innaka sallat alayya iblis wa la astati'u an antaqa minhu." Ya Allah, Engkau kuasakan diriku kepada iblis yang mana aku tidak bisa menolaknya kecuali karena pertolongan. Allah pun menjawab, "Ya Adam, la yuladu laka waladun illa wakkaltu alaihi man yahfaz." Wahai Adam, tidak satupun anak yang dilahirkan kecuali aku pasrahkan, aku wakilkan kepadanya seorang malaikat, yang mana dengan satu malaikat itu dia akan terpelihara dari godaan iblis laknatullah. Nabi Adam merasa masih kurang, artinya sadar bahwa manusia diturunkan di muka bumi ini, Adam diusir, dikeluarkan dari surga, ternyata tidak sendirian, diturunkan di bumi ini bersamaan dengan iblis laknatullah. Maka Allah perintahkan malaikat untuk memelihara, menjaga setiap diri manusia, namanya malakul hafadhah,
malaikat hafal. Nabi Adam merasa masih kurang. Ya Rabbi zidni, tambahin ya Allah, tambahin lagi. Allah pun berfirman, ya Adam, al-hasanatu bi asyri amsalha. Wahai Adam, siapapun yang melakukan kebaikan, maka akan aku balas 10 kali kebaikan. Orang berniat melakukan kebaikan saja sudah dicatat sedekah. Tapi begitu kebaikan yang diniatkan itu dilakukan betul, maka dicatat Allah 10 kali. Nabi Adam masih merasa kurang. Ya Rabbi zidni, tambahin lagi ya Allah, tambahin lagi. Maka Allah pun berfirman, ya Adam, at-taubatu maqbulah ma damatir ruh fil jasad. Wahai Adam, kapanpun anak Adam mau bertobat, dimanapun manusia mau bertobat, maka tobatnya akan aku terima selama roh masih dikandung badan. Itu saja masih kurang. Nabi Adam masih kurang. Ya Rabb, zidni, tambah lagi, tambah lagi. Karena Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas-batas dirinya, artinya dosa-dosa sudah terhitung, janganlah kalian sesekali berputus asa akan rahmat Allah. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis qudsi di mana menggambarkan betapa luasnya pintu tobat Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sesekali seorang boleh berputus asa akan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa manusia, seluas apapun kesalahan manusia, tapi pintu tobat dan rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosanya hamba. Suatu saat ada seorang sahabat yang bercerita, aku bermaksud untuk mendatangi majelis para sahabat. Di situ saya mendengar ada salah satu di antara mereka sahabat berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau bertobat setengah hari sebelum kematian, maka diterima Tuhan. Coba kita bayangkan, artinya kurang setengah hari aja tiba. Begitu Allah berkenan menerima tobatnya. Artinya, andaikan orang ini diberi umur 80 tahun, 90 tahun, dibuat maksiat, mungkar, berduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan gambaran dosa sudah terhitung, tapi kalau mau bertobat kepada Allah, meskipun tinggal setengah hari, Allah masih berkenan mengampuni dosa. Sampai segitunya luasnya. Lalu ada sahabat yang lain berselatan begitu. Kalau begitu saya juga mendengar Nabi pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau bertobat kepada Allah 1 jam sebelum kematian, masya Allah. Itu artinya andaikan orang ini diberi waktu 60 tahun, 70 tahun hanya untuk bermaksiat kepada Allah, kurang 1 jam ajalnya tiba, baru dia mau bertobat. Bagaimana tempatnya? Diterima oleh Allah. Kurang apa? Begitu luasnya pintu ampunan Allah. Sampai segitu. Itu saja masih ada. Oh, kalau saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat selama
roh ini masih ditegur, Allah masih berkenan menerima tobatnya sampai segitunya. Artinya hampir seluruh hidupnya digunakan untuk bermaksiat, dosa sudah tidak terhitung lagi, tapi begitu nasihat sekarang teman baru ditobat. Selama roh itu masih di sebelum ditenggorokan itu masih diterima tobat. Malam yughir, tapi kalau sudah di sini ditenggorokan sini baru berterima, ya Allah kalau begitu kapok ya, sudah akan diterima. Artinya begitu luasnya Allah memberi kesempatan kepada kita. Jangan sampai kita lengah terhadap dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dalam hadis qudsi Nabi Adam minta tambah sampai ada satu kebaikan dicatat 10 kali kebaikan. Kemudian dalam setiap diri manusia Allah wakilkan satu malaikat untuk menjaga. Di dalam riwayat ada yang mengatakan malakul hafadhah, ada yang disebut as-shafibul yamin, ada shafibus shimal. Kita harus tanamkan keyakinan itu bahwa pada diri setiap manusia termasuk diri kita ada 2 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Tugasnya adalah mencatat secara perfect apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan. Disebut shafibul yamin, malaikat yang sebelah kanan. Ada yang disebut shafibus shimal, malaikat sebelah kiri. Ada yang mengatakan raqib, maka yang satunya atid. Ternyata ditugaskan untuk mencatat. Kalau raqib bagian mencatat kebaikan, yang atid mencatat amal buruk. Rupa-rupanya 2 malaikat ini ada yang ketua. Raqib ini sebagai komandan, setiap kali mau melakukan apa saja dipantau. Nah, ketika seseorang bermaksud saja niat melakukan kebaikan secara langsung, nggak nunggu apa-apa, malaikat raqib mencatat 1 kali kebaikan. Belum dilakukan, baru dilihat. Lalu niat itu dilaksanakan betulan, maka dicatat 10 kali, tidak nunggu apa-apa. Tetapi ketika seseorang baru berniat jahat, atid tadi mau mencatatnya, ditahan. Wahai saudara, amsik, ditahan. Jangan. Kenapa? Karena kamu juga melakukan langsung saja. Ya ini kan belum dilakukan. Itulah perbuatan. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat, tapi kalau kejahatan niat belum dicatat. Ini rahmat Allah. Begitu kejahatan itu dilakukan betulan, malaikat atid lagi-lagi mau mencatat, ditahan lagi oleh raqib. Jangan saudara, tunggu. Kenapa? Siapa tahu orangnya bersesat, siapa tahu orangnya istighfar. Tunggu 1 jam ditunggu, Pak. Kok tidak ada istighfar, tidak menyesal, akhirnya mau dicatat oleh atid. Lagi-lagi ditahan oleh raqib. Jangan saudara, tunggu lagi sebentar. Siapa tahu dia beristighfar dan menyesal. 2 jam ditunggu, 3 jam ditunggu, lagi-lagi mau dicatat, lagi-lagi ditahan, sampai ditunggu 6 jam bahkan 7 jam. Orang artinya siapa melakukan dosa tidak langsung dicatat oleh atid, ditunggu. Siapa tahu dia menyesal, barangkali ketika mengucapkan itu atau melakukan suatu dosa itu dia tidak sadar sebagainya. Tunggu 6 jam baru dicatat, dan ini tidak ditahan. Begitu luasnya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu pun sekali melakukan salah atau jahat 1 kali pula dicatat. Tidak seperti kebaikan tadi, sekali melakukan kebaikan 10 kali. Begitu
luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah meruginya seseorang jika nanti suat atau menghadap Allah masih tersisa sampai khususnya di bulan Ramadan ini ada doa malaikat Jibril yang diamini di antaranya itu barang siapa yang mendapati Ramadan lalu dia tidak sempat diampuni dosanya, maka dia akan dijauhkan dari pintu rahmat Allah. Amin. Kalau yang berdoa itu Jibril, yang ngamini Nabi Muhammad SAW, kira-kira doa ini itulah mustajabah gitu. Artinya begitu mudahnya mendapatkan pahala di bulan Ramadan, begitu luasnya pintu rahmat Allah dibuka, kok sampai-sampainya ada dosa yang masih tersisa gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat Allah yang sebegitu luas itu, kemudian apa yang dijanjikan Allah pada Nabi Adam tadi, iblis rupa-rupanya menginginkan, dia merasa sakit hati, lalu dengan sombongnya dia bersumpah, ya Allah, demi kemuliaan aku tidak akan pernah meninggalkan anak Adam sampai roh keluar dari jasadnya. Ini yang perlu kita waspadai, ya kan? Jadi iblis pun berusaha untuk menggelincirkan manusia sekuat tenaga dengan berbagai macam cara, dan pernah satu detik pun ia tinggalkan. Setiap ada orang mau melaksanakan kebaikan, iblis pun juga meresap di dalamnya. Mungkin salah satu metode saraf iblis menggoda manusia, di antaranya tidak hanya dengan mendorong mereka pada kebaikan dan kejelekan saja, tapi kadang-kala iblis juga mendorong kita akan semangat ibadah. Semangat ibadah, bahkan malam itu dibangunkan oleh Jibril, oleh iblis. Semangat, begitu tekun ibadah, semangat tahajudnya, ujung-ujungnya dia merenung, memandang dirinya, memandang sekelilingnya, muncul wujudnya. Ini murah pada duduk semua, gak kayak saya, ya, dipenggal telajar. Atau mungkin semangat ibadah, tahajud dan ibadah, baca Quran apa, tapi ujung-ujungnya menuntut Allah, ya Allah, berikan aku, berikan, macam-macam, merasa dia lebih pantas menerima. Ini metode setan iblis sangat segitu. Jadi iblis bersumpah pada Allah tidak akan meninggalkan Bani Adam sampai ruhnya keluar dari jasad. Makanya ketika nazar pun masih ditungguin iblis, sesitu itu nazar aja masih ditunggu sampai segitu. Makanya kalau orang nazar itu ibarat orang-orang saat-saat yang menentukan orang ini kalah atau menang, di situ tepatnya. Sampai malaikat Jibril saat menyaksikan Nabi dalam keadaan begitu, Nabi wajahnya berubah. Malaikat Jibril memalingkan mukanya. Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau tidak suka dengan? Kenapa kau palingkan wajahmu? Jawab Jibril, ya Rasul, siapa orangnya yang sampai hati melihat engkau dalam kondisi seperti itu? Ini Rasulullah orang seperti itu. Sampai Rasul berkata kepada malaikat Israel, apakah sedemikian sakitnya orang sekarang itu? Subhanallah ya Rasul, aku menjaga nyawa dengan super pelan hati-hati.
itu pun Nabi masih merasakan itu sakit. Ya, akhirnya Nabi berkata, ya Allah, kalau memang demikian sakitnya sangat, tumpahkan semua rasa sakit umatmu kepadamu, tumpahkannya. Ini kasih sayang. Artinya Pak, di saat azan saja iblis tidak melepaskan kita, masih mengiming-iming sesuatu. Konon berkata orang pada saat itu sakit dan harus luar biasa, lapar luar biasa, sehingga yang tampak olehnya iblis ini bawa makanan segar-segar ditawarkan. Ini kalau ambil aja. Kalau saat itu kita, maka kita ikut golongan iblis nomor. Makanya sangat bahagia kalau orang saat meninggalkan dunia menutup usianya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila husnul khatimah. Karena man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Akan dikatakan begitu. Pada siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah maka masuk surga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf kalau ada bahasa kata yang kurang berkenan. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.